Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kali ini kita akan kembali Mantik Podcast. Baik teman-teman, untuk podcast Mantik pada kali ini ada sebuah terobosan baru mengingat bahwa di kurikulum Merdeka katanya kali ini itu kita akan belajar sebuah project. Nah, mengenai hal itu beliau ini sangat luar biasa sebenarnya. Sebelum ada kurikulum Merdeka, beliau selalu inovatif dalam berkarya gitu ya. Intinya gitu kan, kurikulum Merdeka itu menghasilkan sebuah karya. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Mang Amsi founder Syariah Saham pada kesempatan ini terkait dengan proyek yang ada di kurikulum Merdeka dengan berbagai karya beliau gitu ya. Oke, langsung saja, gak usah perkenalan mungkin karena sudah mengenal beliau ini sangat luar biasa. Silakan Mang Amsi. Oke, terima kasih Pak Mate dan sobat-sobat podcast Mantik Podcast itu acara barunya. Jadi tadi saya sedikit klarifikasi dulu Pak. Jadi saya bukan guru inovatif, tapi guru supratif. Karena motor saya Supra. Oh iya, kalau betul. Innova berarti harus punya Innova dulu, baru disebut guru inovatif. Kak Agus, Pak Mate apa motornya? Motor saya Pak Rio. Oh, jadi pariotif. Patriotif. Kalau saya benar, saya guru supratif ya. Iya. Mungkin nanti ada guru avanzatif, guru livinatif gitu dan yang lainnya. Bisa. Terkait karya ya. Karya itu kan sesuatu yang dihasilkan gitu dari betul. Pemikiran, kemudian hasil kerja keras dan juga skill yang kita miliki ya. Yeah. Dan yang terpenting karya itu bukan harus langsung bermanfaat, atau misalnya katakanlah karya itu harus bisa langsung terkonversi menjadi sebuah penghasilan gitu. Tapi yang penting karya itu memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana kita menuangkan apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah karya. Iya. Jadi tidak harus menghasilkan uang mungkin Betul. Iya. Alhamdulillah. Dan memang untuk terkait dengan karya ini kan tidak ada tuntutan usia ya. Betul. Jadi kalau kita kaji secara apa yang kita pelajari ya dari sejak dulu kita ngaji gitu atau belajar waktu sekolah, itu kan ada sebuah hadis ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Iya. Jadi carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Betul. Mencari atau mempelajari sesuatu itu batasnya cuman kematian. Jadi belajar itu ya berhenti ketika memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Jadi artinya kalau begitu berarti long life learning ya. Belajar itu sepanjang hayat memang benar gitu. Iya. Karena kehidupan itu sendiri adalah pelajaran. Tentunya seperti itu. Oke. Ini masih terkait dengan karya Mang Amsi. Sekarang ini kan banyak sekali ya tokoh-tokoh yang terkenal di Indonesia, banyak lah. Bahkan sekarang dengan adanya media sosial semacam TikTok YouTube, kemudian banyak lagi yang lainnya. Itu banyak sekali hasil-hasil karya yang memang usianya udah lansia gitu ya. Seperti halnya yang saya sering kutip dari dulu lah, yang saya gemari dari dulu itu Bang Haji Rhoma Irama. Sampai detik ini kan dia selalu punya karya gitu ya. Punya karya, terus menghasilkan karya, tidak mengenal usia. Nah, menurut Mang Amsi ini apakah bagus seperti itu atau memang kalau sudah tua mah udahlah menikmati pensiun aja gitu? Oke, jadi sebenarnya sih kalau hidup kita itu memiliki keinginan untuk terus berkarya, bahkan karya itu menjadi hidup kita sendiri. Oh Artinya iya. Kalau kita tidak berkarya itu
kita seolah nggak hidup gitu. Karena bikin berkarya itu justru bikin lebih hidup, bikin kita memiliki sesuatu yang dinikmati dalam kehidupan. Karena kalau kita pelajari dari sejarah para ulama terdahulu ya, para ulama itu kan yang karyanya sampai hari ini itu justru usianya itu tidak lanjut usia gitu. Ada yang hanya 50 tahun, Rasulullah aja kan 63 tahun ya. Para ulama juga rata-rata di 50 tahunan. Tapi karya mereka itu bisa 3-4 kali lipat dari usianya. Artinya begini, ketika usianya 50 tahun ya, karyanya bisa lebih dari 200. Betul. Kenapa? Karena kalau kita bahas lagi ya, kalau karyanya itu berupa ilmu yang bermanfaat, kemudian itu benar-benar diajarkan oleh Allah gitu ya. Dalam 2 ayat Quran yang saya pelajari, itu seperti kita ingin menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu, ingin menuliskan apa yang diberikan oleh Allah itu. Andaikan pohon-pohon itu menjadi penanya dan lautan sebagai tintanya di surah Al-Kahfi misalnya ya, maka akan keburu habis tinta atau lautannya dan kayunya sebelum menuliskan semua tanda-tanda atau semua ketakjuban kita terhadap kebesaran Allah. Artinya kalau ilmunya benar-benar diberikan oleh Allah begitu ya, maka medianya itu yang justru terbatas. Betul. Tapi ilmunya nggak pernah ilmunya sangat tidak terbatas karena berasal dari yang maha nirbatas kan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan, aduh saya mentok nih gitu ya, saya tidak bisa menulis lagi, saya tidak bisa berkarya lagi, boleh jadi gitu. Ilmu yang mau kita sampaikan itu belum benar-benar bersumber dari yang maha mengetahui. Karena kalau ilmunya, saya menyadari seperti itu ya. Saya kalau ilmunya langsung dari Allah itu seolah medianya justru yang kekurangan gitu. Karena selalu ada dan tidak pernah habis begitu. Itu mungkin yang dirasakan oleh para ulama terdahulu. Sebelum sempat menuliskan semua yang ada di pikirannya, beliau keburu ajal begitu. Jadi dibatasi oleh usia seperti itu. Tapi hasil karyanya masih dikenang sampai sekarang. Karena itu kan berasalnya dari yang maha hidup. Iya, betul. Kalau ilmu berasal dari yang maha hidup, maka selalu akan hidup ilmunya. Iya. Karena siapa ya? Ulama atau Sayyidina Ali atau siapa pernah mengatakan ke yang menantangnya itu, kamu mengambil ilmu dari yang mati gitu. Sementara aku mendapat ilmu dari yang maha hidup. Betul. Itu yang membedakan proses mendapatkan ilmu. Karena itulah kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mujadilah ayat 11 itu yang sering dibacakan para santri, para siswa madrasah juga kan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilm. Itu kan ayat populer ya, ilmu darajat. Tapi orang kadang lupa bahwa di situ ilmunya itu utul ilma gitu. Diberikan ilmunya. Bukan mencari saja tapi diberikan oleh Allah. Kalau ilmunya yang sudah sifatnya sudah diberikan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mewadahi itu. Jadi sebenarnya sih yang harus selalu kita minta itu kan Robbi zidni ilman gitu, warzuqni fahman. Kita minta ilmu yang langsung dari Allah, pengetahuan dari Allah. Karena apa? Ada hadis lain, man amila bima alima allamahullah ilman malam ya'lam. Karena siapa yang mempraktikkan atau mengamalkan suatu ilmu yang sudah dia pelajari, maka Allah akan ajari ilmu yang belum diketahuinya. Jadi sumber pengetahuan itu orang mengatakan itu buku atau misalnya apalagi belajar di sekolah, tapi kadang terlupakan bahwa sumber ilmu juga adalah yang maha mengetahui gitu. Dan itu dikuatkan lagi dengan surah Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Betul. Jadi yu'allim itu kan mengajar Allah yang akan mengajari kamu. Syaratnya ittaqullah. Jadi saya punya dari obrolan kita tadi itu sebenarnya kesimpulannya adalah ketakwaan adalah sumber ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, kemudian tadi menarik nih, Mang Amsi. Tadi kan ketika kita berdoa ya, minta ilmu dulu, baru kan rezeki ya. Terus nanti akhir-akhirnya kan ini kaitannya ilmu dengan rezeki itu bagaimana? Oke, di sebuah hadis kan dikatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jadi ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ternyata ada kaitannya antara ilmu, rezeki dan amal.
begitu. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu bersumber dari dua, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Jadi dalam proses belajar itu kita harus memperhatikan asupan makanan gitu ya, rezeki yang kita konsumsi juga gitu. Iya. Karena rezeki Berpengaruh ya. Berpengaruh gitu. Karena kan banyak sekarang orang yang pintar, tapi karena konsumsinya atau pola konsumsinya itu sembarangan, Betul. boleh jadi ilmunya tidak bermanfaat. Maka di Al-Qur'an itu selalu digandengkan antara halalan thayyiban. Iya, Halal dan thayyib. baik. Kalau halal itu sifatnya spiritual efeknya. Kalau thayyib itu efeknya lebih ke fisik ya. Jadi kalau misalnya yang halal dan thayyib, sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian hukumnya apa? Kalau misalnya halal, maka akan membuat tubuh kita itu semakin taat kepada Allah. Betul. Kalau thayyib itu lebih ke fisik. Jadi kalau makanannya bergizi ya imbasnya ke fisik kita juga lebih kuat untuk beribadah. Jadi harus dua-duanya. Gitu, halal dan thayyib, jangan halal tapi tidak thayyib, atau thayyib tapi tidak halal. Bahkan yang parah ya tidak halal ya tidak thayyib. Wih, berbahaya itu. Iya. Bagi kesehatan juga bagi jiwa gitu ya. Iya. Luar biasa. Tadi kan masalah ini ya, masalah sebuah karya. Berarti kalau demikian tidak mesti karya itu bentuk sebuah proyek, misalnya sebuah benda yang diciptakan atau bagaimana gitu kan. Ilmu yang bermanfaat juga ataupun apapun itu, ilmu yang dicapai agar bermanfaat bagi orang lain, asal bermanfaat bagi orang lain, itu pun sebuah karya mungkin ya, Mam. Betul. Dan kalau kita pelajari sejarah ya, peradaban yang masih ada sampai hari ini itu justru yang masih memegang teguh misalnya tulisan khas mereka begitu kan. Iya. Kemudian juga bentuk-bentuk arsitektur mereka. Jadi peradaban itu memang berawal dari sebuah karya, baik itu sifatnya pemikiran ataupun sifatnya kriya ya, atau hal yang dibuktikan dengan misalnya ada, kalau yang ini ada candi gitu, atau masjid, atau misalnya keraton. Itu kan sebuah bentuk peradaban yang sebenarnya kan kalau kita melihat istana ya cuma istana aja, padahal istana itu kan dibangun dengan melihat arsitektur, membuat rancangan arsitekturnya seperti apa, filosofi arsitekturnya seperti apa. Saya pernah berkunjung ke misalnya istana Cirebon ya, Kesepuhan Cirebon itu kan sampai si gerbangnya itu ada filosofinya, kenapa gambarnya seperti ini, kenapa gambarnya seperti ini. Jadi tidak sembarangan memang membuat sebuah karya itu, karena ada nuansa filosofisnya di situ. Oh iya. Jadi selain untuk mengapresiasi ilmu yang diperoleh, dijadikan sebuah karya, juga ada filosofi tersendiri dari setiap. Betul. Oh iya. Di situ ada setiap karya pun pasti memiliki latar belakang di balik itu. Termasuk kita membuat buku kan pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih membuat karya itu? Apa sih landasannya? Apa sih tujuannya seperti itu? Oke. Berarti kalau begitu cocok juga mungkin ya kalau sekarang misalnya di sekolah diterapkan kurikulum merdeka, karena memang ulama-ulama pada zaman dulu menerapkan hal itu kepada santri-santrinya. Gitu ya. Iya. Sehingga menghasilkan santri-santri yang memang berkualitas gitu. Betul. Jadi memang kenapa sih harus ada project gitu. Kemudian juga setiap siswa itu memiliki tipologi belajar yang berbeda. Nah, selama ini kan kita belajar ya dianggap siswa itu sama ya, kadang gitu ya, sama kemampuannya, sama latar belakangnya, sama tipe belajarnya. Padahal kan setiap siswa juga memiliki karakteristik masing-masing ya. Ada yang belajar itu lebih cepat dengan mendengar, ada yang lebih cepat dengan visual, ada yang lebih cepat lagi dengan bergerak gitu, atau kinestetik. Nah, di kurikulum merdeka sebenarnya itu diakomodasi ya, diakomodasi, dan sebenarnya tujuannya sih bagus ya. Mungkin tinggal implementasi di lapangan yang memang kadang kalau kita nasib sekolah yang di ujung ya, itu kadang kurikulum kemarin pun masih meraba-raba atau belum tuntas gitu, sudah ada yang baru. Nah, itu mungkin penyesuaiannya dan yang sulit itu nanti kayak gitu ya. Ya, kadang saya juga saya kan termasuk salah satu guru yang berusaha menyesuaikan diri dengan teknologi ya. Tapi saya juga memaklumi ketika misalnya tidak semua orang bisa belajar cepat. Betul. Seperti itu. Dan ya mohon maaf ya, misalnya karena Mendikbud kita ini basicnya adalah orang teknologi ya, mungkin menganggap orang Indonesia sudah
sama gitu Betul. kemampuan teknologinya seperti itu. Padahal kan kita rasakan sendiri ya, Iya, kalau kalau- di sekolah kita kadang bukan masalah skill kita di bidang teknologinya, tapi juga prasarananya kan belum Iya, tentu mendukung iya, gitu. betul, Nah, betul. dan itu berkait dengan pembiayaan juga. Jadi tidak semua bisa disamakan. Maka mungkin berbeda ya ketika ada siswa yang sekolah di sekolah unggulan, nilainya itu 70 dengan di kita nilainya 70, itu pasti akan berbeda kualitasnya. Betul. Karena prosesnya berbeda, fasilitasnya berbeda, Sarananya juga sarananya berbeda. tidak lengkap ya. Kurang lengkap. Jadi Betul. memang tidak bisa disamakan pada akhirnya ya, tidak bisa disamakan. Maka mungkin ya kurikulum merdeka itu salah satu alternatif lah untuk menjawab hal itu mungkin. Oke. Mungkin terkait masalah kurikulum merdeka karena kita juga baru ya ini Mang Amsi. Jadi nanti kita lihat aja mungkin sambil kita coba kita Iya. terapkan di sekolah ini dan kita berikan ilmu semaksimal mungkin kepada anak didik kita, nanti hasilnya seperti apa. Betul. Nah, masih terkait tentang karya, kita lupakan dulu mungkin kurikulum merdeka karena memang sebenarnya yang saya ingin tahu itu gini Mang Amsi. Pada dasarnya memanglah kurikulum merdeka itu menciptakan generasi penerus yang harusnya katanya dari hasil pembelajaran itu harus menghasilkan sebuah karya gitu ya. Tapi pada dasarnya karya itu semestinya diciptakan itu bukan hanya dari pembelajaran di sekolah mungkin ya Mang. Karena Mang Amsi sendiri yang saya tahu dulu itu kan bermacam-macam karya yang pernah dicoba gitu kan. Sampai Mang Amsi sendiri jurusan bahasa Arab dulu kuliah. Ya. Tapi sekarang jadi founder saham syariah gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu, Mang? Oke. Jadi kadang kita itu kan jarang melakukan self assessment ya. Maksudnya menilai diri sendiri itu Iya. cocoknya di mana. Gitu. Betul. Kalau saya sih ke anak-anak di sekolah atau ke anak-anak saya di rumah juga ya, anak-anak saya, anak kandung dan anak didik itu Betul. selalu menyarankan segera temukan bakat kamu, segera temukan passion kamu gitu. Karena Iya. semakin dini kita mengenal passion dan bakat, itu akan semakin memudahkan kita menentukan arah belajar kita kemana nantinya. Dan itu alhamdulillah kalau saya sudah mempraktekannya ke anak sendiri ya. Jadi Betul. jangan melihat bapak sebagai guru bahasa Arab, ibu juga mantan guru madrasah gitu. Harus misalnya anaknya jadi guru bahasa Arab juga. Oh iya. Kenapa? Karena setiap anak itu hidup Beda-beda di zaman. ya? Iya, setiap anak itu hidup di zamannya. Betul. Nah, ketika saya tanya ke anak saya yang pertama misalnya, "Cek, kamu sukanya apa?" gitu. Pak, setelah saya ikut temu bakat, saya ikut tes bakat, tes apa gitu. Ternyata mungkin saya lebih akan fokus di dua hal. Pertama di public speaking, kedua di content creator. Oh. Jadi ya silahkan kita sebagai orang tuanya itu hanya memfasilitasi aja. Kalau kamu mau belajar public speaking nih, saya kasih kursusnya gitu. Ini Nggak mesti harus sama ya. Nggak mesti harus sama Betul. begitu. Kemudian misalnya content creator, misalnya bikin ini misalnya membuat desain TikTok, desain video reel, video TikTok itu kalau mau belajar atau kursus di mana kita sediakan biayanya seperti itu ya, dan di luar pelajaran yang ada di sekolah maksudnya. Iya. Dan hasilnya alhamdulillah misalnya ya, anak saya yang pertama itu sudah bisa misalnya gitu ya mendapatkan hasil dari apa yang dibuat, karya yang dibuat itu lebih dari yang dia butuhkan setiap bulan. Gitu. Kenapa misalnya bahkan sampai menawari misalnya, Pak kalau perlu ini bicara aja ke saya, nanti ada tabungan. Bahkan beliau anak saya ini nabung di saya gitu dari hasil itu. Gitu. Terus dia bilang, Pak kalau ini SPP-nya saya bayarin aja. Enggak boleh kata saya. Kalau SPP sama itu tugas Bapak gitu dan Ibu. Kalau ada uang pun tabungkan aja kan nanti kuliah butuh apa. Jadi dari mengenali passion, intinya gitu ya, mengenali passion, mengenali bakat lebih dini itu bisa langsung membentangkan arah kita gitu. Jadi itu yang mungkin dulu saya kurang sadar ya waktu itu ya. Kalau sekarang kan banyak dibantu dengan teknologi ya, dibantu dengan online gitu. Sekali cuma 5-10 menit langsung dapat saya ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini kan seperti itu. Ya, anak-anak juga bisa mempraktikkan itu. Nah, kalau sudah menemukan itu kan nanti kalau mau kuliah juga jurusannya udah kelihatan kalau public speaking berarti ilmu komunikasi atau misalnya hubungan internasional atau misalnya apa. Jadi linier ya. Jadi linier dan dari sekarang juga kalau mengikuti misalnya ada oleh sekolahnya diminta untuk ikut lomba ya, itu udah tahu saya ini nggak cocok dengan passion saya gitu. Jadi mungkin di skip dulu gitu, yang ini aja seperti itu. Dan itu sebenarnya
saya juga kan pernah ditanya gitu, Pak Amsi itu mau pilih mana, bahasa Arab atau saham syariah, bahasa Arab atau saham, kan seperti itu. Sampai saya menemukan jawabannya ya saya pilih saham syariah gitu. Kenapa? Karena ternyata saya lebih dibutuhkan, dalam artian begitu ya. Saya lebih bermanfaat secara masif di bidang investasi syariah ketimbang di bahasa Arab. Kalau saya prinsipnya kan pernah dikatakan, Pak, kalau ada orang lain yang mahir bahasa Arab, kenapa harus saya gitu. Seperti itu. Dan itu lebih lebih efeknya lebih bermanfaat, lebih banyak orang yang mengambil ilmu dari kita, dan itu bisa tercermin. Kalau sekarang kan indikatornya mudah ya, misalnya berapa orang yang mengikuti akun-akun sosial media kita, itu menjadi salah satu indikator bahwa ini kebermanfaatannya lebih banyak di sini. Seperti itu. Iya. Jadi jangan disamakan. Kalau ya, itu pernah terjadi juga Mam sih ke saya gitu. Ketika sekarang anak saya kan sekolah ya, nah cenah tuh bisa ngitung cenah, kan bapak anaknya guru matematik cenah. Ya saya bilang seperti yang Mang Amsi bilang tadi, bahwa jangan samakan dengan orang tuanya, karena anak itu kan punya kelebihannya tersendiri gitu kan. Terkait dengan karyanya ya mungkin kita sebagai orang tua hanya memfasilitasi nanti kemana nih arah anak tersebut gitu ya, passionnya. Bahkan kalau saya lihat untuk usia-usia SD atau MTS mungkin passionnya masih random kan, belum bisa dipastikan ini si A jadi ini kan, hanya bentuknya berbentuk cita-cita dan hobi mungkin ya. Betul. Ya Mang Amsi sendiri kan mungkin pernah merasakan randomnya passion itu kan sudah bulatnya itu di usia berapa Mang? Ya mungkin di usia lebih dari 25 ya, kalau saya ya. Iya. 25, jadi sampai umur 25 itu saya masih mana aja lah gitu, yang penting dijalani gitu. Kalau di saham syariah? Sejak umur 25. Oh umur iya. 25. Dan kalau saya sering mengatakan ke anak-anak itu kan indikatornya nggak gampang ya, yang 4E itu ya, easy, enjoy, excellence, earn gitu. Mudah, menikmati, kemudian mahir dan menghasilkan. Kalau misalnya 4-4-nya ada, itu berarti passion. Kalau misalnya gampang dilakukan, kemudian easy ya, enjoy, menikmati, kemudian excellent, mahir di bidang itu tapi tidak menghasilkan, namanya hobi. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya menghasilkan, kemudian kompeten, kemudian gampang karena udah biasa tapi kurang menikmati, itu kompetensi, Pak. Kompetensi boleh jadi Bapak guru matematika, pintar matematika, bisa ngajar, tapi kurang nyaman begitu. Ngajar matematik. Nah, boleh jadi itu hanya kompetensi aja. Termasuknya di kalau guru ya untuk syarat sertifikasi aja gitu. Di internet saya mau ngomongkan batur, Pak. Terus kalau saya juga sama ya, saya guru bahasa Arab, istri saya juga alumni bahasa Arab gitu. Terus pas nilai di rapor anak-anak itu yang 3 waktu itu di satu sekolah yang sama, nilai bahasa Arabnya paling kecil. Saya juga banyak ada yang komentar, ini kan bapaknya guru bahasa Arab gitu, ibunya juga guru bahasa Arab gitu. Kenapa sih anak-anaknya nilainya yang kecil, paling kecil gitu itu justru bahasa Arab? Terus saya bilang ya itulah bukti bahwa saya memang tidak memaksakan apa yang saya lakukan untuk dilakukan oleh anak saya, karena kalau kata Sayyidina Ali ya, anak itu anak dari zaman itu. Kita tidak bisa mengajari apa yang kita rasakan dulu ke anak kita. Kenapa? Karena boleh jadi dia tidak mengalami apa yang kita ini kan, cuman nilai-nilai aja yang kita bisa tanamkan, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian. Iya, tapi kalau kompetensi karena saya guru bahasa Arab, kamu juga. Nah, itu agak susah. Kenapa mungkin sekarang kalaupun bahasa Arab itu bukan sebagai gurunya, misalnya sebagai diplomatnya. Bisa aja kan, misalnya anak saya nih cocoknya di public speaking. Dia misalnya suka bahasa Arab sama bahasa Inggris, mungkin dia nggak jadi guru bahasa Arab, tapi tetap dia belajar bahasa Arab untuk keperluan hubungan internasional, international relation, kan bisa aja sebagai duta besar, sebagai ambasador atau apapun. Seperti itu sebenarnya. Luar biasa. Oke, teman-teman, tidak kerasa ya, ini udah sekitar 20 menitan kita ngobrol-ngobrol tentang project yang nantinya diharapkan akan dihasilkan dari kurikulum Merdeka, dan ini kita kaitkan juga dengan pengalaman beliau terkait menghasilkan karya. Kesimpulannya mungkin bisa kita petik ya untuk obrolan ini. Yang pertama adalah kita cari ilmu terlebih dahulu.
agar nanti kita bisa menciptakan sebuah karya yang bermanfaat, yang usianya bisa sampai ratusan tahun bahkan Ratusan selamanya tahun, gitu, selamanya. dikenang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya rezeki kan mengikuti ya Mang ya. Mengikuti insya Allah. Kalau misalnya kita sudah punya ilmunya, sudah menghasilkan sebuah karya, rezeki jangan ditanya gitu ya Mang ya. Alhamdulillah mungkin ini juga sudah Mang Amsi rasakan freedom ya Mang sekarang. Dalam arti freedom itu Freedom ya, bebas dan hutang. bukan freedom itu bebas dan adem. Free Oh kan ya, bebas. free Bebas. adem. Dem. Ya. Bebas dan adem ya, luar biasa. Kebanyakan orang kan freedom artinya apa? Bebas hutang, bebas apa lagi? Hati-hati bacanya, bebas utang, bukan bebas ngutang. Bebas ngutang. Itu traveling tuh. Traveling juga, Mang. Oh iya. Aduh. Alhamdulillah lah, itu dinikmati. Iya betul. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa untuk like ya, komen di bawah video ini, kemudian juga subscribe channel Pamate, kemudian Man 3 Cianjur Official dan juga channel Mang Amsi ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.